sih? Ada 2 tuh tobat Pak. Nasuha. Ada Nasuha sama siapa Pak? Siapa lagi tobat apa lagi? Yang bener-bener enggak Iya itu taubatan nasuha. Iya itu namanya taubatan nasuha. Yang middle? Dan abis bikin salah, bikin dosa nggak mati, sama tobat lagi. Kok nanti udah nih dosa lagi, terus gimana? Tobat lagi. Batas kamu 1, mati. Selagi kamu habis maksiat nggak mati, sederhana. Bahkan ada ayat Al-Quran kayak gini ya, surat 35 Fatir ayat terakhir ayat 45. Kalau sekiranya manusia bikin dosa langsung dihukum, langsung ada balasannya. Kata Allah tidak tersisa makhluk bernyawa di muka bumi ini. Swipe kanan aja Bo itu Bo, mantep itu Bo. Tahu masih main HP aja, ini udah mau syuting. Gua udah punya calon. Mungkin gua main aplikasi dating app. Calon apa? Udah gede dia ya, udah gede. Udah calon-calon Dari antara kita bertiga nih dia duluan nih. Gua tuh lagi mempersiapkan diri, makanya gua lagi mendalami ilmu agama. Emang lu biasanya kalau kayak gitu diskusinya sama siapa ya, Bo? Lah, teknologi udah canggih. Sama siapa ya? AI lah. Yang begini nih. Lah, Ini apa? Literasi. podcastnya udah kelar aja kali ya? Masa ngobrolnya sama AI? Kita diajarinnya jadi solehot. Tahu solehat. Baik dia. Tapi AI itu masih bisa ada salah-salahnya. Lu harusnya kalau belajar agama sama orang yang mengerti agama juga. Telepon Ya Mi, Mi, Allah. telepon Mi. Ini temannya deketnya dia. Oh iya. Tetangga sih, tetangga Iya, ya. ini Iya. mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, ini mah cowoknya dia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, ini Zulaika. Siapa Zulaika lu? Tahu lu? Siapa? Namanya ke Malaysia pula siapa? Gak tahu. Iya Pak, iya Pak Ustadz Denis. Wah, Dit, tolongin Dit. Bukan Pak Jarus, bukan Pak Jarus. bukan. Iya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz Denis Slim. Iya di sini. Ntar saya Sherlock ya Pak Ustadz ya. Iya, assalamualaikum Pak Ustadz. Ya Allah, adem banget. Kesopanan. Itu udah kayak Lisa Jepang lu. Menjaga pandangan gitu. Ngopi dong, Udah nah. Santai aja. Insya Allah Pak Ustadz nanti datang ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Pak Ustadz ya Allah. Cepet ya nyampenya. Emang nungguin dari tadi di sini. Kenapa ditelepon? Pak Ustadz duduk Pak Iya, Ustadz. Pak Ustadz. Silakan duduk, duduk Pak Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum, welcome to the Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak ada apa-apa tapi ada marawis nih. Ayo, mana ininya? Ada marawis. Maaf ya Pak Ustadz, Iya. persiapan ini. Iya. Pak Ustadz, Iya, siap. hari ini kita tuh pengen banget ngobrolin soal agama Islam, tapi yang lebih Alhamdulillah. relate sama Gen Z. Kayak Betul. Dan Nurul Syariah ya. Iya, Nurul Syariah. Pak Ustadz tahu kita. Iya, ya Nih, kan biasanya Denurus. Nggak Denurus doang sih, semua orang nih biasanya Gen Z gitu ya. Heeh. Dia overthinking, terus Oke. kayak insecure soal Benar. karir gitu. Betul. Nih, udah angka 2 soalnya ya kita umurnya Udah nih. kepala 2 Pak Ustadz. Benar. Oh tuh masih muda tuh udah segitu. Iya, tapi masih kayak insecure masalah jodoh. Indeks ekonomi Pak Ustadz karena kan Asik. dolar udah makin naik. Iya. Walaupun kita orang desa, kita kan nggak pakai dolar ya Pak Ustadz. Tapi Kita kan biasanya kepikiran. Berdampak. 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 Gimana Iya. tuh Pak Ustadz biar Iya, kita nggak gimana nih ya? insecure, overthinking. Kalau gitu, dalam Pak Ustadz. Islam Iya. tuh ngatasinnya, ngatasinnya. Ngatasinnya. Iya, kayak gimana tuh Pak Ustadz? Oh, Iya. pusing banget ya Pak Ustadz. Ya udah. Aturin hidup saya Pak bismillah. Ustadz. Aturin hidup. Bagaimana? Istilah tugas kita tuh cuman 3 sebetulnya. Lurusin niat, ikhlas lillahi ta'ala, terus ikhtiarnya maksimal, terus ditutupnya dengan tawakal Allah. Ya. Jadi memang kita khawatir dengan besok, dengan tahun depan. Ya kalau mau jujur bisa jadi malah pulangnya nanti malam juga nggak ada yang tahu. Oh iya bener ya. Makanya kan, iya kan. Tapi kan yang penting husnul khotimah. Ya kan? Bener sih. Daripada misalkan umur panjang tapi korupsi dan yang lain-lain. Bener. Tapi yang Iya. korupsi rata-rata umurnya panjang Pak Ustadz. Iya, soalnya katanya Iya. kalau orang baik yang cepet, orang jahat yang Berarti lama ya. bapak gua baik banget ya. Iya, bapak lu baik. Baik banget. Masa udah meninggal Pak Ustadz. Oh, ya Malah Allah. Pantes ya Pak Ustadz Kita yang doain babat-babat utang juga nggak lama ya. Justru kasihan kalau kayak begitu. Karena bayangin hidup lama. Udah gitu semua bakal dimintain pertanggungjawaban. Berarti kayak dia hidup lama cuman buat nambah kuota siksaan setelah mati doang kan repot banget. Berarti kalau semakin lama kita hidup, itu tuh sebenarnya
Allah nunggu kita minta maaf kali ya Pak Ustadz ya? Nunggu minta maaf, kita dikasih kesempatan beramal, Buat dikasih sembahyang kesempatan ya, Pak tobat, Ustadz. buat ibadah. Jadi panjang atau tidaknya baru jadi kebaikan kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah atau Bener. gitu aja. 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Sepotong kayu daunnya ribuan. Habis nih sampai subuh nih kalau nyanyi doang. Nggak ada ngobrolnya sama Pak Ustadz. Alhamdulillah. Iya kan yang penting Tapi Pak saya Ustadz. mau nanya, kalau Iya. ada orang yang nunda tobat kayak nanti masih Iya. muda ini tobatnya Iya. selalu aja kali mati kan pasti nanti gitu. Udah Ya gede memang pasti. kalau misalkan kalau kita tobat sehari sebelum mati, pertanyaannya diterima atau enggak masih bisa asal tobatnya tobatan nasuha. Cuman kan yang janjiin kita ada umur sampai 60 tahun lagi itu siapa? Gitu. Oh Iya, bener. Iya, kan jadi betul. mendingan sekarang aja. Tapi Pak Ustadz Iya. nih ya, kan kayak ada orang apa sih ada 2 tuh tobat Iya. Pak. Nasuha. Ada Nasuha sama siapa Pak? Nah, siapa apa lagi tobat apa lagi? Tobat sambel. Bukan umat itu. Iya, tobatan nasuha. Tobatan nasuha, tobat banget. Iya, yang bener-bener nggak Iya itu tobatan nasuha. Udah. Iya itu namanya tobatan nasuha. Yang middle Yang ini Tobat aja. Kok tobat middle? kan ada yang takarannya itu loh, yang itu. Oh iya. Tobat aja. yang paling ya apapun itu tapi yang harus kita lakukan ya cuma tobatan Iya. nasuha sebetulnya. Nah tapi kan misalkan nih aku udah tobat Iya. nasuha Iya. nih, kan udah keterima nih, udah bersih nih ceritanya. Nah udah bersih. Tahu dari Betul. mana bersih? Taunya dari siapa itu? Emang punya orang dalam Pak Oh Ustadz gitu. kalau dia Ya. mah. Dapat SMS selama tobat Anda telah emang diterima ada. gitu. Iya katanya, dah udah bersih nih, dah. Dapat email. Nah. Iya. Ada notif. Iya. Iya. Nah terus Iya. kita berapa tahun lagi kita ngulang lagi. Nah itu kita boleh tobat lagi gak? Apa Allah langsung udah besok juga dia ini kayak gini lagi. Ya justru emang harus tobat. Hmm. Berapa kali maksiat pun ya kita tetap ya harus tobat lagi. Karena kalau nggak tobat ya kita yang cilaka. Jadi ya memang harus tobat. Dan alhamdulillahnya nggak ada kuotanya. Bayangin kalau misalnya ternyata masing-masing kita cuma dikasih kuota 100. Nggak nyadar ini dosa ke 100. Ya udahan. Ya Allah. Iya, bener. Tapi kalau ternyata dari Allah, ya ternyata memang nggak ada kuotanya. Batasnya cuma 1, Apa? mati. Jadi selagi kita habis maksiat nggak mati, padahal kan mudah bagi Allah matiin siapa aja, kapan aja, di mana aja. Iya. Ini yang ngomong pun punya dosa nih. Terus udah bikin dosa banyak, ternyata nggak langsung mati, ya itu dia. Allah lagi nungguin kita tobat. Masya Allah. Nggak ada baik batas, banget ya. iya. Nggak ada Pak batas. Ustadz, aku mau tanya. Enggak. Biasanya kan kita sebagai manusia kan udah ngerasa punya banyak dosa. Mm-mm. Terus kita mau hijrah gitu. Untuk kembali ke jalan yang benar lagi gitu. Tapi di jalan yang benar itu menuju prosesnya itu kadang Allah tuh malah ngasih ujian tuh banyak Iya. banget. Kayak malah bikin kita tuh jadi ngerasa kayak kok makin deket malah Iya. makin dikasih banyak ujian Tanya tobat ya, malah gitu. makin digeprek. Iya, Itu Iya. gimana tuh Pak Ustadz? Karena ternyata bahagia itu justru bukan segala kepengen kita jadi nyata. Karena kalau bagi kita nikmat itu adalah semua yang kita pengen jadi kenyataan, pengen duit dapat duit, pengen harta dapat harta, pengen jodoh dapat jodoh. Ya nggak mungkin seumur hidup semua sesuai kepengen kita kan. Orang belum kaya biasa pengen kaya. Benar. Kaya nggak puas akhirnya dia pengen jadi artis. Benar. Udah jadi artis belum puas juga, pengen berkuasa akhirnya masuk politik politik. Mentok ujung-ujungnya ternyata bahagianya justru nggak didapat dari situ. Bahagianya berarti dari mana? Ya itulah nama agama kita. Islam aslama yuslimu. Berserah melepas. Di hati itu udah nggak ada apa-apa lagi, tinggal pemilik segala-galanya aja. Waktu kita hijrah, kan di hati banyak yang nempel tuh. Iya. Ini hartaku, ini jabatanku, ini karirku sudah kurintis puluhan tahun. Nempel di hati, udah mah hati sempit segitu-gitunya. Segala macam ditaruh di situ. Atau ngap jadinya. Iya benar. Akhirnya ketika akhirnya ngejar Allah, kalau beneran pengen bahagia, ya udah Allah tahu kamu punya semuanya aja. Lihat koruptor itu punya segalanya tapi nyolong terus kok. Iya. Itu kan bukti berarti bahagia itu bukan punya segala-galanya. Kalian mau syuting jungkir balik sehari 80 episode nggak akan lebih kaya dari koruptor demi Allah. Iya kan? Tapi koruptor aja nggak bahagia. Ya udah kamu datang kepada Allah pengen bahagia. Tapi itu ternyata yang bikin kamu nggak bahagia justru semua yang kamu taruh di sini. Datang ke Allah, akhirnya dilepasin satu-satu. Makanya atau hijrah, tobat, mau nggak mau kalau pengen bahagia sama Allah dicabutin tadi semua yang melekat. Perih, ya karena kan terlampau melekat. Ibarat perangko yang nempel di amplop, dicabut, sobek. Nah ini kita tempelin di hati, dicabut, sobek. Tapi setelah akhirnya udah nggak ada yang nempel lagi, berarti bisa dilukai karena apa lagi? Karena di hatinya udah tinggal Allah doang. Jadi proses itu, nggak apa-apa. Nanti lama-lama hidupnya bukan aku sudah bahagia.
atau tidak, tapi nanti bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Jadi hidupnya bukan mana yang aku suka tapi mana yang Allah suka. Amin. Masya Allah, amin amin. Nah Pak Ustadz, kita mau bacain boleh atau enggak boleh kiriman Iya. netizen. Oke. Ya, jadi kita bakalan kasih beberapa pertanyaan untuk Pak Ustadz Dennis dan dijawab boleh Oke. atau enggak boleh dilakuin. Oke. Ya. Dari yang pertama, dari @rahmat23. Boleh atau enggak boleh datang ke kajian tapi niat utamanya mau nyari jodoh biar dapet yang soleh atau soleha. Aduh saya lagi nih Pak Ustadz, saya dulu begitu. Oh iya. Dulu gitu. Iya. Jujur banget tuh. Tapi dapat gak? Kan katanya kalau misalnya nyari sesuatu yang baik di tempat yang baik Pak Oh, Ustadz. betul, Makanya betul, saya betul, datang betul. ke kajian biar dapatnya Betul, cowok-cowok betul. yang mengerti Betul, agama. betul. Masya Allah. Nyari roti aja di toko roti kan? Iya. Nggak mungkin di bengkel. Tapi bukannya dapet jodoh, helm saya hilang. Ya ampun. Gitu Pak Ustadz. Ternyata jodohnya yang ngambil helmnya. Yang ngambil helm. Nah itu benar. Cintaku bersemi di maling helm. Masa dimaling helm. Kok jawabnya gimana ya? Boleh, tapi rugi karena banyak keuntungan yang lain yang lebih besar. Contoh, dapat pahala, dapat ilmu, tambah dekat sama Allah. Sekedar jodoh doang mah di luar yang maksiat juga tetap dapat jodoh. Iya. Dan syarat ke surga kan gak harus punya jodoh. Kalau syarat ke surga harus punya jodoh, apa kabar anak-anak kecil yang di Palestina kan kasihan, boro-boro sempat mikirin jodoh. Jadi ya boleh sih, alhamdulillah ngaji juga. Ya karena jodoh itu pasti ketemu, Kak. Pilihannya dua, paling cepat ketemu di dunia, paling lambat ya di surga. Pertanyaannya satu, kita mati ke surga atau enggak? Nah ini lebih harus dipikirin. Daripada akhirnya ya udah dia cinta. Jangankan dia cinta, satu dunia cinta Allah benci, kita yang repot. Nah, rumus jodoh sederhana soalnya. Jangan nunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadiin kaya. Jangan tunggu ada imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Soleha dulu nanti Allah kirimin yang soleh. Masya Allah, itu aku banget lagi ya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi berarti jodoh mah kayak cerminan Pak Ustadz. Iya. Anu ayat 26 betul. Karena yang keji untuk yang keji, yang baik untuk yang baik. Ini bukan berarti kalau berarti kita belum baik terus gak boleh dapet yang baik, bukan. Tapi juga justru memang maksudnya kayak begitu. Kalau memang misalkan pengen dapet yang baik, ya akunya baik dulu. Contoh, kita pengen sama yang hafal Quran. Masalahnya yang hafal Quran pasti sukanya sama yang hafal Quran juga, ya nggak sih? Oh iya. Nggak mungkin yang hafal Quran sukanya sama yang mohon maaf baju terbuka, yang kerjaannya di mohon maaf yang bermaksiat. Nggak mungkin, dia pasti sukanya sama yang Quran juga. Ya udah, kita juga hafalin Quran dulu. Pak Ustadz mau nanya, kalau Iya. yang di film-film itu yang istrinya soleha, rajin sholat, tapi suaminya tukang mabuk, itu berarti kan iya. bukan cerminan. Itu bagaimana Pak Bulunya Ustadz? kali. Buka pintu. Bisa ya. Kan kadang ada yang mohon maaf ya, hijrahnya ya mohon maaf, mungkin kenalnya waktu belum sama-sama hijrah, belum mengaji. Seiring perjalanan istrinya duluan, suaminya belum, misalkan begitu. Ya nggak ada yang sia-sia sih. Kadang kalau suka akhirnya kayak gini, mungkin suatu saat kita setelah wafat kumpul semua nih, ngantri di pengadilan Allah. Terus kita ngelihat, aduh itu orang kok hukumannya parah banget ya. Bro, dia dosanya apa? Dosanya ini kok. Aduh gue juga pernah lagi waktu masih hidup, mana belum sempet tobat. Pas giliran masuk pengadilan Allah, kita dengar suara, lolos. Kok lolos? Kan kamu di dunia suaminya jahat, main sholat melulu. Kan kamu menanti keturunan puluhan tahun, tapi akhirnya tetap ikhlas lillahi ta'ala. Kamu pikir itu semua sia-sia? Enggak. Kita kalau suatu saat nyampe surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin. Kalau Ya mau Allah. jujur bisa jadi bukan karena ibadah kita yang sering lupa rokaat itu. Tapi bisa jadi gara-gara sabar kita ngadepin ujian hidup di dunia. Aduh. Ada yang masih seumur Sedih gini. deh aku. Kalian masih muda insya Allah, tapi bisa jadi kalian tulang punggung keluarga. Dan di antara keluarga pun Pengen nangis tau. ada aja yang malah jadi ngegampangin. Oh si ini gua kayak ini, artis ini, nanti gua tinggal minta. Ada aja. Dan kalian ikhlas lakuin itu semua hanya karena untuk Allah suka. Dan ini untuk bekal untuk akhirat. Nggak ada yang rugi. Dalam Islam yang rugi itu bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Jadi kalian dapat pahala. Masya Allah, tersentuh tahu kayak. Jadi ya, karena semuanya tulang punggung. Nggak ada dengkulnya ya, tulang punggung semua. Nggak ada jempolnya, nggak ada betisnya. Iya, padahal kita dilahirin jadi tulang rusuk ya. Malah jadi punggung nih. Tapi kan kita ikhlas, semoga balasannya dari Allah ya Pak. Amin ya Allah. Yang kedua Pak Ustadz. Silakan. Nih kedua nih dari Vina 122. Pak Ustadz, boleh. 122. Oh 122. Boleh atau enggak boleh kita sedekah jor-joran ke yatim piatu atau fakir miskin, tapi kita masih pelit sama orang tua atau enggak keluarga kita sendiri. Aduh. Iya.
Ini ada urutannya loh di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 215. Jadi kalau kita mau sedekah itu ada urutannya. Yang pertama ke orang tua dulu. Habis orang tua baru ya yang deket ya, kayak kakak, adik, kerabat. Nanti baru ke orang-orang yang di luar. Jadi kan, karena mereka juga sebetulnya bisa jadi punya orang yang deket kan. Jadi istilahnya ada orang yang juga lebih bertanggung jawab atas dia daripada kitanya. Ya kita bertanggung jawab atas circle kitanya dulu. Setelah kitanya udah beres tuh, orang tua sudah kita mampukan, kita berikan yang terbaik untuk adik kakak juga bismillah. Baru silakan nanti kan ngerembet keluar ke paman, ke bibi, keluarga yang itu juga udah, maka silakan ke yang lain. Itu ada urutannya, ada prioritasnya. Soalnya kan kalau keluar mungkin Jumat berkah kali Pak Ustadz. Biar Iya. bisa Ya, videoin. kalau itu boleh. Boleh ya. Iya, ya cara aturnya berarti kayak gini. Kan biasanya kalau yang Jumat berkah udah segitu. Biasanya ngasih yang orang tua ke bulanan kan biasanya pasti lebih gede. Lebih Oh, gede. Iya. Tapi boleh misalnya berbarengan. Kita ngasih orang tua juga, ngasih ke yatim piatu juga. Boleh kayak gitu, Pak. Namanya sedekah mah pasti boleh ya. Cuman istilahnya tadi ada prioritasnya. Iya. Jadi kita dahulukan yang mana yang prioritas dulu. Kayak kalian misalkan pengen punya barang juga pasti prioritas dulu. Rumah dulu deh, nanti kendaraan belakangan misalkan gitu kan. Kan nggak ada orang kayaknya beli casingnya dulu, handphonenya belakangan. Pasti handphonenya dulu. Gitu. Ih, banyak, Ada prioritas. Pak Oh ada yang begitu. Nyicil Pak Ustadz. Saya nyicil Casingnya dulu baru handphone. baru HP. Iya. Nyicil dulu. Manifesting ya, manifesting. Manifesting. Ada yang beli SIM cardnya dulu dia. Selanjutnya Pak Ustadz. Iya. Boleh atau nggak boleh ikutan tren live TikTok kayak joget-joget biar dapat sayuran Iya. banyak terus duitnya dipakai buat umroh. Boleh Pak Ya Ustadz? Allah. Enggak, tapi jogetnya ini mah joget kayak parah Kayak gitu. satbor tuh yang ya gitu. gitu-gitu. Ya Allah. Di atas fikih itu ada yang namanya takwa. Nah, fikih kan bicaranya hukum boleh atau tidak, fardu sunnah mubah makruh haram. Takwa bicaranya Allah suka atau tidak. Nah, kira-kira Allah lebih suka kita live TikTok tuh ngajarin kebaikan atau joget gitu. Ya duit mah dapat di luar sana, yang maksiat juga dapat duit, yang korupsi terus berangkat umroh juga ada kalau mau Iya, diterima. benar. Ya kan? Di ibadah tuh kan ada dua, ada yang sah, ada yang diterima. Sekedar sah mungkin insya Allah gampang. Tapi kan kita butuhnya yang diterima nih. Nah diterima teh syaratnya dua juga. Niatnya benar sama caranya benar. Gimana niatnya benar? Niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Caranya benar gimana? Ngikutin yang dicontohin Rasul. Kira-kira nih. Kalau misalnya pas kita lagi joget-jogetan kayak gitu, meskipun katanya niatnya buat umroh. Misal kan kita hidup di zaman Rasul. Kira-kira komen apa itu Rasul? Ay kamu nanaonan gitu kan. Nggak mungkin juga gitu kan. Apalagi kalau naudzubillah dengan yang buka-bukaan ya. Kan malah jadi haram. Terus udah mah kita keluar duit beneran umroh. Tapi gara-gara caranya salah, nggak keterima jadi pahala. Duit udah keluar, pahala nggak jadi, rugi. Dan diatur rezeki itu. Salah satu alasan kita masih hidup sampai hari ini kan karena rezeki yang dulu dijanjiin waktu kita masih di rahim belum diterima semua. Oh, berarti kalau orang udah meninggal itu rezeki udah habis. Salah satu penyebabnya bisa jadi ya. Tapi dan memang juga gara-gara ya ajalnya sudah waktunya. Karena kalau emang kita mau wafat nih, saya udah capek kok hidup kok. Dia mau tiduran di rel kereta, keretanya lewat masih nggak mati kok dia. Karena lewat di rel sebelahnya sih dia. Belok itu. Bisa deh Pak Ustadz. Pak Ustadz nih udah ganteng lucu. Hampir kita terkejut. Iya. Kagetnya gimana kagetnya? Lagi itu Pak Ustadz. Jadi kalau ada satu yang pasti ngejar kita selain ajal, itu adalah rezeki. Pasti ngejar kita. Tapi misalkan nih, kan orang-orang jadi tahu nih, Iya. kalau kita rezekinya habis kita meninggal. Nah terus dia nggak kerja Pak Ustadz, dia Iya. rezekinya nggak ada. Nah biar nggak mau meninggal dia. Gimana? Ngerti nggak? Jadi dia jadi nggak mau kerja. Enggak, nanti rezeki gue habis. Nanti gue meninggal gitu. Gimana? Takut meninggal. Ada yang pikiran kayak gitu ya? Iya, jadi Gini, kayaknya lu doang. kita bocil. kerja, Ah, gaji, bayaran, sebetulnya kan efek samping. Yang lebih utama dari itu semua kan kita dapat sesuatu di sisi Allah jadi pahala. Berarti nggak boleh Pak Ustadz ya pakai Iya. uang korupsi buat berangkat haji ya Pak Iya. Ustadz. Buat jangan berangkat aja haji kayak nggak gitu, boleh. kayak gitu tuh. Nanti pulang-pulang juga, yuk lanjut. Terusin kali. Sampai situ aja deh. Lanjut dari @salsabila. A-nya Bo- 3. A-nya 3. Iya. Boleh atau nggak boleh? Kita sengaja nggak mau menolong teman yang kesusahan karena tahu orang itu kalau ngutang susah ditagih. Oke. Boleh ya Pak Ustadz ya? Itu ya. Itu di tag orangnya enggak ya? Enggak sih, enggak deteksi Pak Ustadz. Nolongin orang tuh wajib. Iya. Tapi kan cara nolongnya nggak harus sesuai dengan yang dia minta. Benar. Contoh ya. Kita tahu kalau dia dikasih duit memang selalu khianat, selalu habis. Ya cara nolongnya ya berarti nggak harus selalu dikasih duit. Dulu waktu mondok di Darut Tauhid di tempatnya Agim,
Waktu itu tuh tiba-tiba di area itu jadi banyak pengemis waktu itu. Terus akhirnya diselidiki. Ternyata tiap pagi mereka dianterin turun dari satu mobil, tiap sore dijemput lagi pakai mobil yang sama di tempat itu. Jadi aslinya pada punya rumah, tapi menjadikan Kayak ngemis itu karyawan ya? iya, dijadikan mata pencarian. Akhirnya waktu itu Agim berfatwanya kayak begini. Kita harus tolong mereka. Gimana cara nolongnya? Tidak boleh ada satupun yang ngasih uang ke mereka. Akhirnya ketika udah nggak ada yang ngasih, mereka jadi pada kerja bener. Itu nolong kan? Oh iya. Tapi nggak harus sesuai dengan yang dia minta kan? Benar. Iya. Misal kayak Iya. dia minjem Pak Ustadz 5 juta gitu. Ah, kita tahu nih dia kagak bakal bayar Ganti. nih, kita harus susah gitu. Kita kasih gocap. Gocap aja deh nih. Jauh banget tuh dari nominal itu. Atau cariin dia 500 kerjaan. aja. Iya, atau nggak kayak Iya. 500.000 tapi nggak usah diganti dah. Iya. Gitu boleh Pak Ustadz. Dan itu juga baiknya dipastikan akadnya. Karena itu nolong dia loh. Kadang punten ya, mentang-mentang orang tahu bahwa kaliannya punya uang. Ah, dia mah cepet doang, nggak akan ditagih. Duit kecil bagi dia. Nggak bisa kayak gitu. Ini pastiin, bro, sorry. Ini lu utang apa minta? Kalau minta, gue kasih, bro. Masa ya gue biarin teman gue kelaparan, makan doang mah. Cuman ya tahu diri aja, masa mintanya 500 juta gara-gara kalah judol misalnya. Kalau sekedar makan nggak mungkin gue diemin lu. Betul, tuh yang tadi di klip ya. Langsung tuh, langsung. Bilang. Kita mau share bikin SW. Jangan mentang-mentang lu kira gue ada duit. Iya, gue juga malas nagihnya kalau cuman cepet. Tapi lu akhirnya jadi seenaknya bilang minjem supaya melancarkan. Masalahnya sekali lu bilang minjem dengan niat nggak bayar, maaf ya bro, lu tahajud seumur hidup sengaja ninggalin utang nggak bayar, lu kehalang bro. Oh iya Ustaz. Serius, hutang itu Nabi nggak mau ninggalin, Nabi nggak mau sholatin orang yang meninggal bawa utang. Karena Terus gimana itu? Ya mudah-mudahan ahli warisnya mencari tahu ini yang wafat ini punya utang ke siapa aja lalu dibayarin. Tapi kalau misalkan naudzubillah ngegampangin gitu kan. Karena kata kalau Rasulullah SAW bersabda yang maknanya jelas, barang siapa berhutang dengan niat sengaja nggak mau bayar, mungkin entah gara-gara dianya kaya dan segala macam, maka nanti dia pulang ke hadapan Allah sebagai orang yang mencuri, dianggap sebagai pencuri oleh Allah. Astagfirullah. Jadi jelasin, bro, jangan lu butuh gua kasih, bismillah, nggak akan gua diemin. Tapi tolong jelas akad lu utang apa minta. Karena kalau utang, mohon maaf lu harus bayar. Pak Ustadz mau nanya, Ya. misalkan gini, misalkan Halda minjem duit ke saya, terus tahu-tahu nggak ngeganti, tahu-tahu Halda meninggal. ya Enggak, ini misalkan Iya, ya. misalkan. Terus saya tahu Halda meninggal. Iya. Nah, dia masih punya utang lagi. Iya. Tapi saya dengan ridho, udah ikhlasin aja. Itu Itu Halda aman. Aman. oh aman. Aman. Karena sudah diridhoi. Yang repot, ya punten itu dia. Masalahnya kalau yang kita pinjemin juga ternyata lagi butuh. Lu bahasanya minjem cuman supaya dikasih. Karena kalau minta biasanya nggak dikasih. Jadi akhirnya dia pakai bahasa minjem. Kita dalam hati nggak ridho. Itu aja nggak masalah. Ini kayak gini aja kantor nih, mohon maaf ya. Butuh buat ini, istri mau jualan kolang-kaling, numpang ngeprint di kantor. Kolang-kaling bu siapa gitu. Bosnya beli tinta, printer, kertas untuk urusan kerjaan. Kita pakai tanpa izin. Nyolong itu naudzubillah. Serius. Buat skripsi pakai HPS. Ya ketebel kebanyakan itu mah kertasnya Gak boleh makanya. juga ya. Jangan. Sekecil apapun ada tanggung jawabnya di hadapan. Untung bos nggak ada di sini ya. Saya kan CCTV Allah di mana-mana. Oh iya, astagfirullah. Astagfirullah. Salah. Saya juga pernah Pak Ustadz. Iya, jadi baiknya izin. Iya ini. Lanjut Pak Ustadz. Iya, mangga. Kalau kan kadang yang kita sebagai manusiawi itu Iya. terjebak dengan duniawi Pak Ustadz. Oh gitu. Kayak apalagi hype-hype-nya anak muda ya kan. Iya. Kadang rajin sholat, Iya. 5 waktu nggak bolong, duha jalan, tahajud oke. Oke. Ngaji 5 juz Iya. gitu Pak Wih, Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Itu nyetem diri aku sendiri loh. Iya. Sombong dari astagfirullah. Nah ini nih Ria. Inilah yang disebut Iya. Tapi kadang kayak lagi kayak imannya turun. Iya, pasti Terus naik turun. meninggalkan itu semua. Iya. Gimana sih Pak Ustadz biar istiqomah? Iman memang ya kata Nabi yazid wa yamkus, bertambah dan berkurang. Kapan nambah? Ketika kita ngelakuin ketaatan nambah. Ketika kita ngelakuin maksiat terus nggak ditutup tobat, nanti pasti lama-lama efeknya jadi malas buat ibadah. Terus gimana? Naik turunnya pasti. Yang pertama gimana? Minta tolong sama Allah. Ya Allah kuatin. Atau baca yang Ali Imran ayat 8 tuh boleh. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana miladunka rahmatan innaka antal wahhab. Masya Allah. Alhamdulillah. Keren juga kamu, Dek. Kan Tuhan gua. Oh, jadi kayak gua Itu adiknya. kan doa supaya minta tetap dikasih petunjuk meskipun dulu ya pernah salah dan setelah dapat petunjuk jangan sampai jatuh kepada yang salah lagi. Itu kan doa minta istiqomah. Yang kedua, kalau lagi futur, lagi turun iman, tolong jangan sendirian. Karena kalau lagi sendirian kita ngerasa nggak ada yang lihat, jadi ngerasa ngegampangin untuk Kalau males-malesan merantau, Pak ibadah. Ustadz? Merantau ya kita dia kan ngerantau bukan ke planet Mars kan. Oh, iya sih. Merantaunya di tempat yang di situ ada masjid juga, ada pengajian juga. Tinggal pertanyaannya mau datang atau enggak kan. Jadi karena punten ya, kita lagi males ngaji, maksain diri datang ke orang yang lagi pada ngaji. Kan kita malu kalau pengen main game sendiri. Makanya malu itu sebagian dari iman tuh kan karena begitu. Nggak usah maksiat lah di hadapan orang. Yang nggak dosa aja di hadapan orang kita bisa nggak jadi loh. Contoh ngupil kan nggak dosa. Iya. Kecuali dipeperin ke orang ya. Tapi kalau misalkan kita, ya pun ngupil nggak dosa. Tapi kalau di hadapan orang kita bisa nggak jadi loh. Bener. Padahal nggak dosa. Apalagi maksiat, malu kan. Makanya kata Nabi ciri dosa kan dua. Satu membuat gelisah. Dua tidak ingin diketahui orang lain. Makanya selingkuh diem-diem. Makanya korupsi nggak ada yang update status gitu kan. Iya. Kalau sedekah nggak diketahui orang lain itu? Ya itu bagus karena lebih ngejaga keikhlasan. Karena kan itu dia tadi ibadah tuh niatnya murni lillahi ta'ala. Karena kalau kita keluar duit niatnya cuma dianggap, wih dia dermawan hebat tepuk tangan dan kita menikmati pujian itu, ya itu mesti kita jaga lurusnya. Karena harusnya ada orang nggak ada orang, ada yang muji nggak ada yang muji, ya kita sedekah mah sedekah aja. Ciri ikhlas kan itu. Makanya kalau kita pengen lihat orang ikhlas atau enggak, kalau kita pengen ngecek saya ngelakuin amalan teh udah ikhlas atau belum ya, maka kita cek aja. Kita pas ada orang sama pas nggak ada orang sama enggak. Kalau kita baru semangatnya cuma pas ada orang, pas sendirian di kamar males, nah mungkin gara-gara mulut orang. Nah berarti kita latih lagi buat lurus niatnya. Gak apa-apa, pelan-pelan gitu. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan dapet Bener. ilmunya nih. Nah Mantap. banyak anak muda juga tapi Pak Ustadz yang terjebak sama siklus tobat, nyesel terus ibadah tapi seminggu kemudian hilaf, Diulang maksiat lagi. Iya. Nah, tapi nyesel lagi gitu. On off, Tobat on off. lagi. Iya, Gitu-gitu apakah memang- terus. Iya, ya manusia bisa berbuat salah memang iya betul. Tapi kadang perasaan itu biasanya muncul gara-gara kita ngerasa masih panjang sih. Nanti bisa tobat ini pas umur 60. Itu dia pertanyaannya kata siapa masih ada umur 60 tahun lagi gitu. Makanya salah satu nasihat paling baik dari Nabi ya bisa jadi nanti malam lah. Jadi ya naudzubillah kalau misalkan meninggal terus masuk neraka. Pas lagi disetrika tuh. Terus minta ya Allah pengen balik lagi ke dunia. Misalkan dikasih 30 hari lagi balik lagi ke dunia. Kita bakal pakai 30 hari itu kayak gimana? Kayaknya nggak mau gampang sakit hati, nggak mau julid, nggak mau gibah, tetangga ganti mobil kita nggak mau ngambek, teman-teman bikin grup yang nggak ada kitanya kita juga bodo amat. Karena tahu 30 hari lagi saya nggak benar balik lagi nih. Kan pertanyaannya, tuh bisa pada jadi orang baik. Kenapa kudu nunggu mati dulu baru jadi orang baik? Sekarang weh mumpung hirup. Itu mending dikasih 30 hari. Kita bisa jadi nanti malam. Jadi ya, kalau emang udah kepalang salah lagi dan abis bikin salah, bikin dosa nggak mati, sama tobat lagi. Kok nanti udah nih dosa lagi, terus gimana? Tobat lagi. Batas kamu 1, mati. Selagi kamu habis maksiat nggak mati, sederhana. Bahkan ada ayat Al-Quran kayak gini ya, surat 35 Fatir ayat terakhir ayat 45. Kalau yu'akhidullahu nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia bikin dosa langsung dihukum, langsung ada balasannya. Kata Allah tidak tersisa makhluk bernyawa di muka bumi. Berarti aslinya pokok kalian bertiga dan semua yang nonton bahkan yang lagi di kereta tuh di sana, Iya. semuanya pantas mati. Cuman kenapa ini masih ramai kayak begini? Allah jawab di ayat yang sama, walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Jadi kita tuh lagi ditungguin sama Allah buat tobat. Sesederhananya gini, kok saya tobat, saya udah maksiat, tobat nggak kehitung udah ratusan kali kok. Bakal diterima nggak ya tobat kali ini? Pasti, bismillah, asal tobat. Karena kalau Allah udah nggak mau nerima, berdasarkan ayat tadi, mudah bagi Allah matiin kita. Kenapa kita nggak mati-mati? Iya. Jadi ya udah, tinggal mau tobat atau enggak. Astagfirullahaladzim, gue jadi takut disetrika di sono ya. Kan jangan sampai. Iya, jangan sampai amit-amit dah Kan ya. Alda orang baik. Orang Iya. baik udah. Amin. Amin. Tapi Pak Ustadz, dalam Iya. Islam tuh gimana sih kayak ngelihat seseorang tapi dia ingat Allah tuh pas lagi susah doang. Pas susah doang. Tapi tetap ingat gitu pas susah. Ya alhamdulillah sih, orang kesusahan yang dialamin di hidupnya aja kan bisa jadi itu disengaja oleh Allah biar dia ingat Allah lagi. Ya kan kadang kita ingat Allahnya pas susah doang. Gitu. Iya. Cuman ya biar nggak kayak gitu, bayanginnya gini aja lah.
Kalau kita punya temen yang pas senang-senang selalu sama grup yang itu, giliran lagi susah baru nyari kita. Kan jiwa julid kita bergejolak. Bener Pak Iya. Ustadz. Dia datang aja nggak nunjuk pakai tangan, bisa jadi pakai bibir. Gitu kan, saking bencinya Mata kan. doang kadang-kadang di ujung Pak Ustadz. Si ini nih, si ini nih. Ya nyadar nggak? Kadang bisa jadi kita kayak gitu ke Allah. Kita juga baru nyari Allahnya pas lagi ada masalah doang. Giliran seneng lagi banyak duit, lupa aja sholat di intar. Yang penting konser dulu, asar nanti, bodo amat. Segitu jangan. Yang baik kan Allahnya. Ya, nanti maghrib nih kita. Iya. Masya Allah, udah keringetan. Bener, masih takut disetrika udah. bener Nggak sama. siap nanti ngeklotek kulit gua. Tapi yang paling penting berarti kapanpun itu jangan nunggu entar kalau mau tobat ya tobat aja ya Pak Ustadz. Segerakan. Karena Sesegera belum tentu mungkin. kita umurnya panjang, bisa Iya, mengalami ada juga. yang- Iya. Kalau Allah berkehendak Bisa abis ini. bisa habis ini amit Dan amit. dari datang ke sini kalau liatin mukanya satu-satu, muka yang bakal dijemput malaikat maut semua. Aduh muka. Tapi Iya, semuanya Ayo lo pada pengen dijemput lo. Termasuk yang Ayo. ngomong. Cuma semoga dijemputnya dalam keadaan husnul khotimah. Dengan keadaan kita juga baik ya Pak Ustadz ya. Amin ya Allah. Pak Ustadz makasih banyak udah Makasih main Pak kesini. Ustadz. Makasih. Makasih ya, karena Pak Ustadz Makasih. saya nggak belajar sama AI Iya, lagi. Iya. Alhamdulillah. Nanti Pak Ustadz datang lagi dah ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Jauh-jauh dari Bismillah. Tiongkok ke sini. Enggak dia Udah orang pindah ke sini. Indo. Orang udah pindah. Yang masih lahir di Cina kakek nenek gak tahu. Sayangnya udah lahir di sini. Dadah. Makasih Pak Ustadz. Makasih buat ilmunya warga. Dan warga juga jangan lupa nonton The Nurul setiap hari Selasa dan Jumat ya. Iya warga, semoga dapat ilmu dan pelajarannya ya warga. Betul. Dadah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Assalamualaikum. Aku ingat kamu kok Kak, aku ingat kamu padahal kayak sebenarnya lupa tapi kayak aduh aku ingat kamu, ingat mungkin ini ingat mukanya Tapi lupa yang namanya. itu Iya, sering bener-bener. gak sih kalau handshake kayak gitu? Sering banget. Tapi aku ingat Terus banget kamu jawabnya orangnya. apa?